Materi pembentukan bayangan pada lensa cekung dan cembung. Nah, untuk ini adalah tentang cahaya, sifat-sifat cahaya. Cahaya itu kan dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Untuk pada lensa kaitannya dengan pembiasan atau dapat diteruskan. Nah, di sini kita diminta untuk melukiskan bayangan. Nah, untuk melukis bayangan itu menggunakan 3 sinar istimewa. Nah, ini bisa lensa cembung. Lensa cembung dia merupakan lensa yang tebal di bagian tengah. Nah, lebih tebal di bagian tengah daripada di tepi. Kemudian titik fokusnya negatif dan dia adalah lensa konvergen, lensa konveks. Seperti ini. Dia mengumpulkan sinar. Ini biasanya pada loop kaca pembesar atau pada kacamata positif plus ya, mata plus. Itu. Kemudian nah ini untuk sinar-sinar istimewanya ada 3. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus. Sinar datang menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, nah dia akan diteruskan melalui pusat kelengkungan. Dari 3 sinar istimewa ini untuk melukiskan bayangan cukup menggunakan 2. Misalnya 1 dan 2 atau 1 dan 3. Ini ilustrasinya. Kita lihat, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus atau F2. Nah ini ya. Tuh, sinar datang dia ke fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama diteruskan atau dibiaskan menuju titik fokus. Itu untuk sinar pada lensa cembung. Sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, nah akan diteruskan. Gitu. Jadi nanti kita menggunakan 3 sifat sinar istimewa. Kita lihat ke soal. Ini soalnya ya. Nah, jadi seperti ini. Lensa cembung itu dia sama dengan cermin cekung. Jadi berlaku ruang-ruang, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, kita perlu ingat bahwa untuk ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika bendanya di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Nah, ruang 4 ini maya tegak diperbesar karena 1 ke 4. Ruang 2, maka nanti bayangannya di ruang 3. Nyata terbalik diperbesar. 2 ke 3 kan besar. Jika bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Nyata terbalik diperkecil. Gitu. Nah, di sini ada soal bendanya kan lebih jauh dari pusat kelengkungan F2. Sedangkan bayangannya ada di F1 dan F2. Nyata terbalik diperkecil. Pusat kelengkungan F2. Nah, ini ada ruang 1. Ruang 1 itu antara lensa dan F1, ruang 2 antara F1 dan R2. Nah, pusat kelengkungan itu ini 2F2 ini pusat kelengkungan jauh, berarti bendanya di ruang 3. Kita melukisnya menggunakan sifat bayangan ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini panahnya, nanti dia ke fokus ini sini menuju titik fokus itu. Kemudian jika sinarnya melalui titik fokus, nah seperti ini ya, dia menuju titik fokus F1, nanti akan dibiaskan sejajar sumbu
utama lurus gini ya. Nah, ini ada perpotongan, ini panahnya ada perpotongan, jadi nanti bayangannya ada di sini. Nah, bayangannya ada di antara F1 dan F2F, ya kan? Itu menggunakan 2 sinar istimewa.